Salam. Kita masih terus mengikuti perkembangan politik yang sedang terjadi, terutama menjelang Pilpres. Insya Allah mudah-mudahan 2024 pemilihan presiden ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan presiden yang baru tentunya, karena Jokowi sudah 2 kali. Pemerintah tidak mungkin lagi dipilih, maka selanjutnya tentu ada presiden baru. Nah, secara polling urut-urutannya Ganjar teratas, setelah itu Prabowo, yang ketiga adalah Anies Baswedan dan Cak Imin. Nah, Anies Baswedan tetap dalam hal kemampuan dia mengolah kata, wah, kagum orang. Inilah orang yang punya kemampuan diplomasi, ngomong yang luar biasa, karena memang dia secara pendidikan luar negeri, kemudian juga pernah menjadi rektor. Artinya background pendidikan ini betul-betul mumpuni. Di samping good looking, ya, wajah yang enak dipandang karena memang keturunan Arab, ya, hidungnya mancung, gagah. Ini juga daya tarik tersendiri, terutama buat emak-emak yang biasanya senang sekali dengan tokoh yang ganteng. Nah, ini adalah kelebihan daripada Anies Baswedan. Ya, kemampuan menata kata, kemudian postur tubuh yang ganteng, kemudian kesan religius karena orang Arab, ya. Seperti itu. Inilah keuntungan yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Di samping, ya, di Indonesia ini, ya, seperti bangsa-bangsa yang lain, negara-negara lain, ya, semangat umat Islam ingin menunjukkan identitasnya ini, ya, sangat besar sekali. Ingin menunjukkan jati dirinya sangat besar sekali. Nah, Anies Baswedan ini kelihatan menggandeng tokoh-tokoh yang membawa semangat keislaman. Dalam hal ini, ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab dari, ya, FPI dan Gerakan 212 yang nantinya juga seperti Pilpres yang lalu ini sudah diancang-ancang bahwa nanti akan bikin istimewa ulama yang nanti diputuskan ke siapa pilihan itu diarahkan, ya, dengan kata-kata menunggu, ya, perintah imam besar. Dan tentunya, ya, ini juga bagian dari strategi Anies Baswedan yang menggandeng Imam Besar Rizik Syihab dari FPI 212, dan nantinya ada yang biasa menjelang Pilpres ada istimewa ulama yang nampaknya, ya, akan diarahkan ke Anies Baswedan. Karena terakhir kita lihat, ya, ketika Habib Rizik, ya, bikin acara di rumahnya, ya, ini Anies Baswedan dan Cak Imin datang. Ya, Cak Imin, ya, cium tangan di situ. Ini, ya, barangkali kelebihan daripada Anies Baswedan, termasuk, ya, di dalamnya koalisi, ya, yang mengusung Anies adalah PKS, di mana PKS ini, ya, kategorinya, ya, Partai Islam Modern, di mana, ya, kadernya cukup banyak dan militan, ya, kadernya orang-orang berpendidikan, ya, kadernya yang tentu saja mereka aktif di medsos, ya. Walaupun memang PKS tidak bisa menutup kemampuan orang untuk melihat bahwa ini, ya, partainya ada bau-bau Wahabi,
Ya, tapi ini akan tertutupi dengan Cak Imin masuk ke gerbong Anies Baswedan. Ya, PKS yang beberapa kali pemilu itu tidak mendapatkan suara yang banyak, ya karena tadi masyarakat tahu ini banyak Wahabi bersembunyi di PKS ini. Tapi dengan masuknya Caimin yang NU moderat nih masuk menjadi pendukung ya Anies, ini adalah keuntungan tersendiri buat Anies Baswedan. Nah, lagi-lagi persoalannya adalah untuk Anies Baswedan nih, karena dia sudah pernah memerintah di DKI Jakarta, ya tentu saja borok-borok dia selama memerintah itu akan dibuka terus selama menjelang Pilpres maupun Pilpres ini. Ya, tentang ya misalnya rumah DP 0% yang ada buktinya, kemudian juga banyak kasus-kasus lah. Ya itu kalau dibuka itu wah, ya ini rusak nama Anies. Ya persoalan-persoalan yang dia hadapi ketika itu, ketika menjadi ya orang nomor 1 di DKI. Dan memang itu ya, untuk melihat karakter seseorang adalah kasih dia kekuasaan. Ya, kasih dia kekuasaan, bisa enggak dia memerintah. Dan nampaknya pada saat itu wow, banyak borok-borok sekali yang ini menjadi ganjalan buat Anies menghadapi Pilpres. Di samping persoalannya adalah ini partai yang mengusung ini yang jadi persoalan sekarang. Kita tahu partai yang mengusung Anies adalah Nasdem. Nasdem sekarang sedang kelimpengan. Ya, pada posisi aut-autan ini Nasdem ini. Mengapa? Karena 2 kadernya yang didulukan di kabinet menjadi menteri, 2 menteri ini menjadi pesakitan sekarang. Ya, 2 menterinya ditahan oleh KPK melakukan korupsi. Nah, tentu saja ini karena mulai disidang dan nanti sampai Pilpres, sidang-sidang ini ya menjadi bagian dari ya merusak citra daripada Anies sebagai ya yang diusung oleh Nasdem. Ya, apalagi mulai terbuka ini betapa miliaran itu ada uang juga yang masuk ke partai Nasdem. Ya, walaupun Mahfud MD sudah menyatakan tidak mungkin ya saat ini Nasdem dibubarkan. Kalau nanti setelah Pilpres ya bisa kemungkinan kalau ada uang korupsi itu yang masuk ke partai, partai itu bisa dibubarkan. Tapi kalau untuk menghadapi Pilpres, kata Mahfud MD, tidak dibubarkan sekarang. Nah, tapi tetap saja, ya sebagai pihak yang awalnya mengusung Anies Baswedan, ini menjadi gorengan yang luar biasa buat lawan-lawan Anies Baswedan. Akan digoreng itu. Apalagi ketika Anies Baswedan, ya sebelum terbuka itu kasus BTS itu, ya kasus Johnny Plate itu, ya itu kan Anies Baswedan kesana kemari naik jet pribadi yang tentu saja mahal harganya itu naik jet itu. Nah ternyata itu dibiayai oleh Johnny Plate ini. Ini juga akan merusak nama Anies Baswedan. Jadi lagi-lagi ya semua capres itu tetap ada kelebihan-kelebihannya, tapi juga ada borok-borok yang akan dibongkar oleh lawan masing-masing. Ya, buat Anies Baswedan siap saja menikmati. Satu sisi Anda tetap populer sebagai orang yang pandai bicara, pandai diplomasi, orangnya ganteng, orangnya pembela agama, dekat sama ulama, tapi siap-siap juga Anda, borok-borok Anda akan dikupas, akan dibuka oleh hater-hater Anda. Salam.